Oke, assalamualaikum teman-teman para pejuang ujian mandiri UIN tahun 2021. Di sini Nisa pengen nyampein beberapa hal ke teman-teman sebelum teman-teman nanti buka pengumuman kelulusan UIN. Nah, sebelumnya Nisa pengen ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman karena teman-teman udah mampu dan udah sanggup berjuang sampai di titik ini, dan teman-teman harus bangga kepada diri teman-teman sendiri karena ya teman-teman adalah seseorang yang hebat dan kuat, bisa melalui berbagai proses untuk atau untuk masuk suatu PTN gitu ya, untuk mencapai keinginan teman-teman semua atau cita-cita teman-teman. Teman-teman, Nisa tahu sekarang teman-teman mungkin ada yang merasa gelisah, ada yang merasa resah karena nungguin pengumuman kelulusan tersebut. Ya karena sama Nisa juga dulu seperti itu ya, kayak gelisah, resah apakah diterima atau nggak diterima gitu teman-teman. Nah teman-teman, yang Nisa pengen sampaikan di sini yaitu pada pengumuman kelulusan mandiri ini bukan tentang siapa yang bodoh atau siapa yang pintar teman-teman. Mengingat berapa banyaknya pendaftar yang daftar di ujian mandiri, terutama di UIN Bandung. Di UIN Bandung ini pendaftar ujian mandirinya itu sekitar lebih dari 11.000 peserta. Namun yang keterima hanya ya beberapa orang, tidak semuanya ya, mungkin kurang dari 1.000 peserta. Nah, Nisa sendiri kurang tahu ya, mungkin nanti diumumkan hasil kuotanya gitu. Ya jadi tidak semua peserta itu lolos teman-teman. Jadi ya di sini bukan hanya tentang bodoh atau pintar, tapi ya tentang persaingan juga, dan ada rezeki yang udah diatur teman-teman. Jadi nanti ketika kita tidak lolos ujian mandiri ya bukan berarti kita tidak pintar teman-teman, namun ada rezeki yang lain yang disimpan oleh Allah gitu. Karena gini teman-teman, menurut Nisa sendiri faktor dari kelulusan itu ada 3. Yang pertama yaitu faktor kita berusaha atau tawakal. Nah seperti yang kita tahu, ya Nisa juga tahu, teman-teman juga udah ngerasain, teman-teman sekarang udah sangat berjuang untuk masuk suatu perguruan tinggi negeri dengan belajar setiap hari, bahkan ya kadang stres sendiri, pusing sendiri karena terlalu banyak belajar. Dan ya dalam belajar itu teman-teman dapat tekanan karena memikirkan nanti lulus atau tidaknya. Ya menurut Nisa teman-teman sudah mengeluarkan banyak energi untuk teman-teman tawakal atau berjuang untuk ujian mandiri. Nah yang kedua teman-teman ada berdoa. Nah faktor berdoa ini ya Nisa yakin sih teman-teman pasti setiap harinya, pasti setiap waktunya berdoa, juga udah minta doa dari orang tua dan keluarga untuk nanti bisa lolos gitu ya di ujian mandirinya. Nah yang ketiga ini yang kadang orang suka lupain itu adalah, kalau menurut Nisa nih, ada yang namanya keberuntungan atau rezekinya kita gitu. Jadi ya walaupun kita udah bertawakal, udah berusaha dan juga udah berdoa dengan amat rajin, tapi ya rezeki kita belum di situ, ya kita tidak bisa masuk atau lolos di situ gitu. Tapi kalau misalkan rezekinya kita udah di situ dan keberuntungan kita udah di situ, ya kita bisa lolos teman-teman gitu. Nah dan juga di dunia ini juga seperti yang kita tahu, ada sesuatu hal yang bisa kita untuk ubah dan ada juga sesuatu hal yang kita tidak bisa mengubahnya. Nah sesuatu hal yang bisa kita ubah yaitu yang tadi, yang 2 tadi, ada yang namanya tawakal atau berusaha dan ada yang namanya berdoa. Nah di sini kita bisa bekerja keras sesuai harapan dan keinginan kita. Nah sedangkan untuk yang terakhir ini yaitu rezeki atau luckiness kita atau keberuntungan, itu yang namanya tidak bisa dirubah teman-teman karena itu udah ditetapkan oleh Allah. Nah teman-teman, poin dari hal ini yaitu kita tidak bisa mengetahui sebagai manusia ya, kita hanya bisa berencana, berusaha, berdoa, dan nanti yang menentukan hasilnya adalah Allah teman-teman. Nah karena kita sebagai manusia yang awam sebenarnya tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita gitu, karena kita hanya memikirkan apa yang kita inginkan, sedangkan Allah mengetahui apa yang kita butuhkan teman-teman. Oke, jadi pesan Nisa ketika nanti teman-teman bukain pengumuman kelulusan, teman-teman lebih baik belajar untuk menerima kenyataan yang ada gitu ya, berbesar hati, ikhlas, karena di saat teman-teman udah daftar ujian mandiri, terus mengikuti info-infonya, mengerjakan latihan-latihan soal, mengerjakan ujiannya, itu berarti teman-teman udah siap harusnya untuk
menghadapi resiko yang ada gitu. Jadi bukan hanya siap untuk menerima kelulusan saja, tapi siap menghadapi resiko yang ada, yaitu salah satunya kegagalan atau tidak diterimanya teman-teman di ujian mandiri gitu. Ya karena setiap hidup kita itu ada yang namanya, kalau kita mencoba atau trying, ada yang namanya ya sukses atau berhasil, dan ada juga yang namanya ya kegagalan gitu. Ya karena kita sendiri sebagai manusia ya teman-teman, jadi kita tidak bisa langsung merencanakan sesuatu, melakukan sesuatu dan berhasil gitu ya. Walaupun kita ingin berhasil, tapi ya ada kalanya kita mengalami yang namanya kegagalan teman-teman. Ya karena gagal ini sebenarnya bukan jalan terakhir kita teman-teman, tapi sebenarnya ada jalan lain setelah kita gagal. Malah ada jalan yang lebih baik dan terbaik setelah kita gagal. Namun pada saat itu karena kita tidak memikirkannya atau tidak punya rencana lain, ya kita merasa bahwa gagal itu adalah akhir dari perjuangan kita, padahal masih ada jalan lain yang lebih baik untuk kita. Oke, jadi sebelum membuka pengumuman kelulusan nanti, Nisa ada saran buat teman-teman, karena Nisa dulu juga ngelakuin hal ini gitu. Jadi Nisa ketika waktunya pengumuman itu tidak langsung dibuka pengumumannya gitu, tapi Nisa siapin diri Nisa dulu. Misalkan nih pengumuman itu di jam 7 pagi, nah Nisa bukannya di jam 9 atau 10 pagi. Jadi pengumumannya tidak terasa lagi hype-hype-nya banget gitu ya, tapi udah calm down, terus juga Nisa udah bisa nerima kenyataan yang ada nantinya gitu. Mungkin teman-teman bisa juga coba cara yang Nisa pakai. Setelah nanti teman-teman melihat hasil dari pengumuman ujian mandirinya, menurut Nisa teman-teman boleh mengekspresikan hal apapun ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos atau tidaknya. Untuk teman-teman yang udah dinyatakan lolos di ujian mandiri, ya teman-teman boleh ketawa-ketawa, boleh terharu, pokoknya menurut Nisa lampiaskan aja ekspresi tersebut dalam satu hari, yaitu tanda keberhasilan teman-teman gitu. Ya mungkin bisa peluk-pelukan sama keluarga dan lainnya gitu. Pokoknya ya melakukan hal yang bisa membuat teman-teman bangga atas diri teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman punya kawan yang lain yang mungkin nanti belum bisa lolos ujian mandiri. Nah Nisa harap teman-teman tetap supportin atau tetap semangatin teman-teman yang belum bisa lolos pada ujian mandiri kali ini gitu ya. Untuk teman-teman yang belum bisa lolos pada ujian mandiri tahun ini, teman-teman semua boleh mengekspresikan emosi teman-teman ya. Teman-teman boleh nangis, mungkin boleh teriak dalam sehari itu ya, karena menurut saya wajar sih. Mungkin teman-teman ada penyesalan dalam diri teman-teman ya. Menurut Nisa kalau ada hal yang mengecewakan, Nisa juga sering gitu ya, langsung aja ekspresikan hal tersebut dalam satu hari, dalam waktu itu ya. Karena kalau misalkan kita menahannya, malah nanti akan terjadi apa ya, dalam kemudian hari itu bakalan meledak gitu. Jadi mending ekspresiin aja pada saat itu juga ya, mau teman-teman nangis dan teriak dan sebagainya. Tapi jangan terlalu lama larut dalam kesedihan teman-teman. Teman-teman harus ingat bahwa ini tuh bukan jalan terakhir teman-teman, tapi ada jalan yang lain yang lebih baik kepada teman-teman. Nah menurut Nisa juga, walaupun kita gagal di ujian mandiri, bukan berarti kita tidak bisa membanggakan orang tua kita teman-teman. Sebenarnya orang tua kita itu mendukung apapun yang kita lakukan, dan walaupun kita gagal, mereka pasti menyupport kita ya, tidak kecewa sama kita sebenarnya teman-teman. Tapi kitalah yang memiliki persepsi bahwa orang tua akan kecewa terhadap kita, padahal enggak teman-teman. Orang tua tetap support apa yang kita lakukan, bahkan menyemangati jikalau kita gagal. Maka dari itu, setelah di teman-teman kurang beruntung gitu ya, atau belum bisa masuk ujian mandiri, teman-teman yang minta doa lagi dari orang tua, terus merencanakan nanti ke depannya untuk apa. Apakah mau kuliah di swasta, mengambil gapir, atau yang lainnya. Ya buat teman-teman yang lolos ataupun yang gagal ujian mandiri, kalian harus bangga terhadap diri teman-teman sendiri ya, karena saya yakin sih kita akan berterima kasih kepada kita yang dulu karena udah mau berusaha dan berjuang gitu. Karena suatu akhir itu bukan benar-benar akhir dari sesuatu, tapi semua akhir itu merupakan awal yang baru. Jadi akhir dari teman-teman SMA awalnya yaitu kuliah dan sebagainya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah tetap berusaha, tetap berdoa,
dan bangga atas diri kita. Dan teman-teman harus tetap ingat bahwa Tuhan merencanakan yang terbaik untuk kita. Karena gini teman-teman, teman Nisa nih yang nggak terima di PTN tapi dia sekarang kuliahnya di swasta, namun mereka pun bisa lebih sukses daripada kita. Malahan ada yang udah punya usaha sendiri, ada yang udah punya bimbel sendiri, padahal dia tidak kuliah di negeri tapi di swasta. Dan ada pula saudara Nisa itu yang setelah SMA tidak kuliah tapi langsung bekerja, malahan sekarang dia udah sukses, ya istilahnya apa-apa udah bisa kebelilah ya. Jadi patokan suatu kesuksesan itu bukan hanya kita keterima di negeri saja atau di universitas negeri gitu ya, tapi banyak jalan yang lain yang sebenarnya kita belum tahu mungkin untuk mencapai kesuksesan. Jadi yakin aja sama semua rencana yang sudah Allah tentukan untuk kita, dan tetap untuk berusaha, berdoa, dan yakinkan diri kita. Oke, mungkin segitu aja dari Nisa. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.